Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan kasihi. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan memuji memuliakan nama Tuhan dan kita akan bangkit berdiri bersama. Kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita akan baca saling bergantian, Mazmur 111 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah Bapa yang menciptakan langit, bumi, laut beserta isinya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kiranya kasih karunia dan anugerah turun atas kita sekalian sepanjang ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Amin. Silakan duduk kembali. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini Tuhan, kami mau menghampiri tahta-Mu yang kudus, memuji menyembah Tuhan, mencari kebenaran demi kebenaran yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan. Ini setiap kami anak-anak-Mu. Kami datang dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia mawar Syaron, ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Dalam roh dan kebenaran, tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Haleluya Tuhan. Kerinduanku
Ya Roh ku cinta. Kaulah Rajaku dan sahabatku, terindah termanis Engkau bagiku. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita katakan, ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran.
Allah seperti Engkau. Engkau Tuhan, Engkau Yesus, Engkau kebenaran. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau terus sembah Engkau Tuhan dalam setiap kehidupan kami, langkah kami. Kami mau terus Tuhan Engkau di atas segala-galanya. Haleluya. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah Kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti Kau, Yesus. Marilah tundukkan hati kita. Sebelum kita berdoa, menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman rasuli yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, untuk kami boleh menikmati setiap berkat Tuhan. Pujian yang kami naikkan, firman Tuhan dan juga perjamuan kudus yang disediakan bagi kami. Kiranya itu boleh menjadi berkat yang benar besar bagi setiap kehidupan kami. Untuk itu kami menyerahkan setiap pelayan mimbar yang mengambil bagian di dalam pelayan pekerjaan-Mu. Tuhan kuduskan, layakkan pengurapan Tuhan turun atas mereka. Terlebih untuk jemaat Tuhan diberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang benar besar yang daripada Tuhan. Terpujilah ya Bapak Tuhan, dalam nama Yesus kami bawa dan menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Bila setiap kita yang siap untuk terima berkat Tuhan, kita akan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Syukur pada pagi hari ini kembali kita boleh datang ke rumah Tuhan, menuju mencari kebenaran itu, karena kebenaran itu memberikan kita hidup. Haleluya. Firman-Mu Tuhan menjadi kebenaran, itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Kami mau terus mencari kebenaran itu di dalam Engkau Yesus, karena Yesuslah kebenaran itu.
Haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Haleluya, haleluya. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Di dalam nama Yesus ada kebenaran. Di dalam nama Yesus musuh dikalahkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Akan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa namanya. Oh Yesus, Yesus, nama yang berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Haleluya. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita percaya bahwa Tuhan adalah jalan kebenaran dan hidup. Haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya.
kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Akulah jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan. Aku percaya amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Haleluya. Hanya di dalam nama Yesus ada keselamatan. Kami silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Haleluya Tuhan. Yesus adalah jalan, kebenaran dan hidup. Siapa mengejar kebenaran menuju hidup. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap berpegang di dalam kebenaran Tuhan. Karena itu yang memberikan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Tidak ada satupun yang bisa memisahkan kami dari kasih Allah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut
Biarlah hidup Bapa, hidup Bapa Tuhan, tetap bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selamatku hidup bagimu, mataku datang memandangmu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia takkan bisa. Bapa, dunia takkan bisa, dunia takkan bisa, menjauhkanku dari kasih-Mu. Itulah iman kami kepadamu ya Tuhan, bahwa dunia tidak akan bisa menjauhkan kami dari kasih-Mu. Peperangan, ketelanjangan, bahkan kekurangan, persoalan, hal-hal yang lain tidak akan dapat memisahkan kami daripada kasih Tuhan. Untuk itu biarlah pagi ini kami tundukkan hati, belajar untuk menjadi seperti seorang murid yang mau mendengar dan mendengar apa yang menjadi perkataan Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada kami, siap mendengar bagi hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat di tengah pelayanan pekerjaan-Mu. Tuhan menguduskan, menyucikan, dan melayakkannya. Kami menyerahkan sepanjang pemberitaan untuk firman-Mu pada pagi ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Silakan untuk Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama, kita boleh kembali untuk beribadah, kita boleh memuji, menyembah, dan kita boleh meninggikan akan Tuhan. Sebelum kita akan terima perjamuan kudus pada pagi hari ini, biarlah kebenaran firman Tuhan ini akan mendasarinya. Tema pada pagi hari ini dan minggu ini adalah mengejar kebenaran menuju hidup. Mengejar kebenaran menuju hidup. Untuk itu mari kita akan mendasari pembacaan firman Tuhan di dalam Amsal pasalnya yang ke-11. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 21. Kita akan membacanya untuk bergantian firman Tuhan ini. Amsal pasalnya yang ke-11 ayat 19 sampai dengan 21. Saya akan baca ayat yang ke-19, Bapak Ibu Saudara baca ayat yang ke-20, dan ayat 21 kita akan baca untuk bersama-sama. Amsal Sulaiman pasalnya yang ke-11, ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Ayat 21, sungguh orang yang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan belajar dan kita akan merenungkan ungkapan pernyataan yaitu seorang yang bernama Salomo di dalam Amsalnya. Nasihat yang sedemikian penting kepada kita
apa yang diharapkan dan dirindukan dalam bagian Amsal ini, yaitu hidup mengejar kebenaran. Sebab dengan kita mengejar kebenaran itu menuju hidup. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apa itu kebenaran? Kalau kita melihat pengertian kebenaran secara sederhana dalam Kamus Indonesia, yaitu keadaan atau hal yang sebenarnya, atau yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, yang sesuai dengan nilai dalam arti keberadaannya atau keadaannya. Namun kalau kita ingin untuk melihat ungkapan daripada Salomo, kebenaran yang sejati dalam hal ini adalah segala sesuatu yang bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu yang menjadi standar atau pola dalam pengertian ajaran hidup, yaitu kepada ciptaannya, dalam berpikir, berperasaan, dan juga di dalam bertindak untuk kehidupan sehari-hari. Jadi kebenaran yang sejati yang dimaksudkan di sini adalah keadaan sesuatu yang bersumber daripada Tuhan, yang menjadi dasar untuk berpikir, berperasaan, dan berkehendak dalam pola kehidupan yang dibangun setiap hari ada dalam kehidupan kita. Atau yang sebenarnya yang sangat sederhana, hidup sesuai dengan cara berpikir Tuhan. Hidup yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Pastinya hidup sesuai dengan apa yang menjadi harapan dan tujuan daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saya pikir ini sesuatu yang sangat ideal di tengah kehidupan zaman yang berubah, yang bergeser, dan seringkali kita mudah untuk menjadi terjebak di dalam membangun sebuah pola dalam kehidupan kita. Ketika kita anak-anak kecil mungkin ditanya oleh orang tuanya, kamu mau cita-citanya apa? Besok kalau kamu besar mau jadi apa? Seorang yang sekolah mulai dari tingkat TK, mungkin playgroup TK, SD, SMP, SMA. Ketika mereka mulai mencanangkan, aku ingin menjadi seorang dokter, itu tidak salah. Aku ingin menjadi seorang insinyur, itu tidak juga salah. Aku ingin menjadi seorang guru, sebab itu merupakan harapan, cita-cita yang diinginkannya. Akan nanti juga jam 9 saya kamu akan tes ya di Unjani, nanti kita akan doakan. Kita harap untuk program khususnya farmasi yang dirindukan, karena ya mungkin harapannya misal mau jadi seorang ya ahli di bidang farmasi itu. Dan saya yakin mungkin ada banyak orang juga punya harapan, punya cita-cita dan punya kerinduan yang ada sebagaimana dimunculkan di dalam kehidupannya. Selin juga anaknya Bu Rahel ya, ambil SMK bidang apa? Farmasi juga. Wah itu banyak ternyata bukan kebetulan. Maka diambil di SMK Teresiana di Semarang untuk bidang itu. Tetapi hal yang menjadi menarik, apapun yang menjadi harapan cita-cita kita, menjadi seorang dokter, menjadi seorang farmasi, menjadi seorang insinyur, menjadi seorang guru dan sebagainya. Tapi pertanyaannya, sadarkah bahwa kita dituntun, kita dibawa dan kita diarahkan kepada jalan sebagaimana apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kebenaran. Sebab dunia banyak menawarkan jalan, dunia banyak menawarkan solusi, bahkan dunia bisa untuk memberikan beberapa alternatif pilihan, tapi hati-hati. Sebab di luar daripada kebenaran Tuhan, itu sesuatu yang tidak Tuhan kehendaki. Itu sebabnya bagaimana Amsal Sulaiman dalam hal ini Salomo, di dalam bagian Amsalnya pasal yang ke-11 ayat yang ke-19, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati, menuju hidup.
Tetapi bagian dikatakan sebaliknya, dikatakan, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Dua pilihan yang kita bisa tentukan. Kebenaran atau kejahatan. Kebenaran akan menuju kepada kehidupan dan kejahatan akan menuju kepada kebinasaan. Kita akan belajar dari sisi yang lain dari pengembangan tema ini. Apa alasan kenapa Salomo menulis di dalam Amsal 11 ayat yang ke-19. Dalam bagian yang lain kita akan melihat beberapa hal penting akibat dampak hidup orang yang mengejar kebenaran. Yang pertama kita akan lihat dalam Amsal 21 ayatnya yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Amsal 21 ayatnya yang ketiga. Amsal 21 ayat yang ketiga. Mari kita akan baca 1, 2, 3. Melakukan kebenaran dan keadilan lebih dikenan Tuhan daripada korban. Betapa pentingnya hidup dalam kebenaran. Betapa pentingnya kita hidup melakukan dan mengejar akan kebenaran. Salomo dalam bagian Amsalnya 21 ayat yang ketiga ini dikatakan, melakukan kebenaran dan keadilan itu lebih dikenan Tuhan daripada korban. Artinya kita bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang lain, yang menurut orang lain, yang menurut dunia mungkin ini baik. Bahkan dalam hal ini dikatakan ketika kita membawa korban pun persembahan, harta milik kita pun itu kepada Tuhan. Dibandingkan dengan kita melakukan kebenaran, itu jauh lebih Tuhan katakan diperkenan orang yang melakukan kebenaran. Maka poin yang pertama, mengejar kebenaran beroleh kebaikannya. Orang yang hidup mencari kebenaran, mengejar dan melakukan kebenaran, dia akan berjumpa dengan kebaikan akan Tuhan. Tidak saja hidupnya dikenan Tuhan, tidak saja hidupnya dipatutkan dan dilayakkan Tuhan, tetapi ada dampak dan efek yang jelas, yaitu kebaikannya, sebagaimana apa yang dikatakan juga oleh Paulus dalam Efesus pasal yang kedua. Akan dipercayakan, dikatakan di sana, kekayaan-kekayaan ilahi ada di dalam hidupnya. Tadi pagi, tadi malam, maaf saya ngomong-ngomong dengan Mas Mik di rumah, lalu saya katakan, hidup itu ya, jauh lebih penting ketika kita ini mendapatkan hikmat Tuhan daripada pengetahuan-pengetahuan yang ada dalam dunia. Kita boleh sekolah pintar, kita boleh sekolah tinggi, kita boleh punya jabatan, punya kedudukan, bahkan punya titel S1, S2, S3. Ya, mungkin kalau ada S yang lain lagi bisa ditambahkan. Tapi kalau tidak hidup di dalam hikmat Tuhan, maka kita bisa salah di dalam sasaran. Untuk itu saudara mengejar kebenaran, supaya kita mendapatkan hikmat dalam rangka apa? Kita boleh menerima dan kita boleh mengalami apa yang menjadi kebaikan Tuhan. Dan bicara kebaikan Tuhan, tidak ada sesuatu yang kita anggap sesuatu yang besar, tapi dimulai dari sesuatu yang datang daripada hati kita. Damai Tuhan, sukacita Tuhan, itu melebihi akan kekayaan, harta, bahkan dunia yang ada di dalamnya. Hari ini orang itu banyak mengalami yang namanya krisis damai dan sukacita. Uang di tangan, kekayaan dan jabatan yang dimiliki, dan tidak membuat mereka mampu duduk di kursi yang namanya damai, sejahtera, dan sukacita. Itu sebabnya kita belajar untuk melihat hal yang pertama, mengejar akan kebenaran, melakukan kebenaran, dia akan mendapatkan yang namanya kebaikan Tuhan. Paling tidak ada hikmat yang Tuhan percayakan dalam kehidupannya. Paling tidak ada cara berpikir Tuhan yang diberikan dalam kehidupannya. Maka saya katakan hari Jumat kemarin di tengah-tengah mahasiswa, kalian bersyukur karena kalian dipanggil dan dipilih Tuhan dari setiap daerah. Ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Nias,
ada yang dari Nusa Tenggara Timur ada di sekolah ini. Namun apa artinya jika 4 tahun atau lebih Anda di sekolah ini, beroleh banyak pengetahuan, tapi tidak membuat hidupmu lebih mengasihi Tuhan? Itu tidak berarti. Sarjana yang mungkin engkau boleh miliki sebagai sarjana teologi atau sarjana pendidikan agama Kristen, itu tidak berdampak apa-apa jika hidupmu jauh daripada Tuhan, hatimu jauh daripada Tuhan. Maka pertanyaannya, semakin Anda belajar teologi, apakah makin suka berdoa atau makin tidak senang berdoa? Lebih dekat kepada Alkitab atau kita lebih dekat dengan WA di HP kita? Dan anak-anak tunduk semua seperti mereka tertuduh. Dan saya katakan, bangkit, berubah. Kita yakin dan percaya kebenaran itu hanya satu, yaitu di dalam Tuhan, di dalam Yesus yang kita miliki. Biar kebenaran itu yang membangun hidup, cara berpikir, berperasaan dan bertindak kita. Itu menjadi hamba-hambanya yang dikasih oleh Tuhan. Yang kedua, mengejar kebenaran tidak saja akan beroleh kebaikan, tetapi dalam bagian yang lain Amsal 21 ayat yang ke-21, mari kita akan lihat firman Tuhan ini. Amsal 21 ayat yang ke-21, Salomo berkata demikian. Siapa mengejar kebenaran dan kasih akan beroleh apa saudara? Kehidupan, kebenaran dan kehormatan. Maka dalam poin yang kedua saya ingatkan bahwa ketika kita hidup dalam kebenaran, kita mengejar kebenaran dan kita mendapat kebenaran, maka saudara dan saya akan beroleh yang namanya keuntungan. Kita tidak mengalami kerugian, kita tidak berjumpa dengan yang namanya kerugian. Tetapi kita akan lebih dekat dengan yang namanya keuntungan. Maka keuntungan diterjemahkan dengan kebenaran, kehormatan, dan juga kehidupan. Artinya sesuatu yang baik yang akan datang dalam kehidupan kita. Memang kadangkala dunia, iblis bahkan seringkali memanipulasi nats ini. Orang berkata, wong jujur, ajur katanya. Seringkali orang berkata, nak ora obah, ya oka ora uah. Atau filosofi mana lagi yang bisa kita bangun dan kita tumbuhkan. Dan seolah-olah itu cocok dengan keadaan. Kalau sekarang ini orang pinter, orang iso muter, ya orang bisa melayu banter. Dalam pengertian, kondisi mengungkung kita, menghukum kita, bahkan memenjarakan kita. Maka kita mulai mencoba dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, mengotak-atik kehidupan dengan filosofi kita, sehingga kita mencoba untuk keluar daripada kebenaran yang Tuhan sudah nyatakan itu kepada kita. Saya mau yakinkan kepada saudara, bahwa ungkapan-ungkapan yang saya sampaikan tadi itu tidaklah benar. Tuhan tetap berkenan kepada orang-orang yang jujur. Tuhan tetap membela orang-orang yang mau hidup dalam ketetapannya. Memang seolah-olah kelihatannya kalah. Tidak ada progres, tidak ada hal yang baik. Maka seringkali kita tertipu dalam kondisi dan keadaan. Namun kita tidak pernah berpikir ketika kita mulai menjadi percaya Yesus. Kita mulai menaruh iman dan pengharapan kita kepada Yesus. Dan kita mulai untuk memilih dan menentukan hidup kita di dalam Yesus. Lihatlah, bahkan kita mulai berpikir dengan cara berpikir yang benar daripada Tuhan. Ketika anak-anak kecil, satu kita berkata, wah susah. Anak 2 ngomongnya susah. Anak 3 ngomongnya susah. Anak kita masih kecil-kecil, bahasanya masih berkata repot. Anak mulai bertumbuh, mulai sekolah,
yang satu SD, yang satu TK, yang satu SMP, ngomongnya juga masih repot. Bahkan ketika anak-anak besar, mulai ada yang SMA, ada yang perguruan tinggi, ada yang minta nikah. Mulai kita berkata, waduh, masalah, problem, dan kesulitan. Sebaliknya juga ketika anak-anak mulai meninggalkan kita dan membangun rumah, keluarga dan masing-masing, kita juga berkata sama, sepi, nyenyet, dan tidak ada lagi hal yang menarik. Adakah hal yang kita lupakan? Bahkan seringkali saya katakan kepada banyak orang, investasi kita kepada anak-anak ketika anak kecil dan anak menjadi besar, itu investasi yang tidak terhitung dan itu sangat besar dan mahal. Kalau dihitung biaya anak-anak kita satu hari, biaya makan, biaya sekolah, dan biaya-biaya yang lain, itu investasi yang tidak bisa dipikir dan tidak bisa diukur. Pernahkah kita menyadari siapakah kita? Dapat dan bisa melakukannya. Kita yakin dan percaya, itu semua dapat terjadi karena kemurahan Tuhan. Itu terjadi semua karena kita dimampukan Tuhan. Disanggupkan Tuhan untuk berdoa, untuk bekerja keras, untuk melakukan pekerjaan, untuk berupaya dengan apapun yang kita lakukan, dengan berjalan dalam tuntunan dan pimpinan doa kita kepada Tuhan. Namun hal yang kita harus ingat, di tengah apapun pergumulan dan kesulitan itu, mampukah kita masih berkata, Tuhan baik, terima kasih Tuhan, untuk pergumulan yang Engkau beri, supaya aku lebih lagi untuk berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Saya yakin orang-orang yang mengejar kebaikan, mengejar kebenaran, mengejar hati Tuhan, dia akan beroleh keuntungan. Kita akan lihat pada poin yang ketiga. Amsal pasal 11 ayat yang keempat. Ini bagian yang ketiga. Mengejar kebenaran beroleh kebaikannya, mengejar kebenaran beroleh keuntungannya. Dan Amsal yang ke-11 ayatnya yang keempat. Mari kita akan baca bersama-sama. Amsal 11 ayat yang keempat. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari apa saudara? Maut. Yang ketiga, mengejar kebenaran, pasti Tuhan akan melepaskan dari maut. Ada satu waktu, harta itu tidak menjadi berguna. Bahkan dunia ini pun akan hancur sebagaimana apa yang dikatakan dalam Matius pasalnya yang ke-24 ayat yang ke-35. Coba kita akan baca sebentar nafs ini. Tadi saya minta bantuan Bu Lena untuk mencarikan nafs ini. Matius pasal 24 ayat yang ke-35. Mari kita akan baca firman Tuhan ini. Matius 24 ayat yang ke-35. 1, 2, 3. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Yakinlah, satu kali harta, kekayaan, bahkan dunia ini akan lenyap. Dikatakan langit dan bumi pun akan lenyap. Namun satu hal yang kita percaya, kebenaran Tuhan, firman-Nya itu akan tinggal tetap. Dan apa yang kita percayai, apa yang kita yakini, apa yang kita hidupi, maka firman Tuhan itu akan membawa dan melepaskan kita dari penghukuman, dari maut, dari apapun kondisi yang ada. Sebaliknya kita akan menjadi orang-orang yang menikmati apa yang menjadi janji dan kebenaran Tuhan, dan itu ya dan amin. Satu kali dunia ini akan berlalu, satu kali bumi ini akan berlalu, satu kali langit ini akan berlalu. Tapi kebenaran yang kau pegang dalam hidupmu, dan itu yang akan melepaskan kita dari maut dan membebaskan kita untuk beroleh keselamatan dan dalam tangan Tuhan yang sempurna dalam hidup kita. Yakin dan percaya. Itu sebabnya bagi kita orang yang percaya kematian itu pasti, tetapi itu bukan sesuatu yang merugikan. Bagi kita orang yang percaya kiamat kedatangan Tuhan itu pasti, tapi itu bukan akhir daripada apa yang menjadi kehidupan kita. Semuanya itu menjadi bagian yang harus kita lewati di dalam kebenarannya,
justru akan memberikan jaminan kepastian hidup yang baik dan berbahagia di dalam Tuhan. Maka saya percaya orang yang mengejar kebenaran, dia akan dibebaskan, dilepaskan dari maut, dari penghukuman, bahkan dari api kematian yang kedua yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Masih ada banyak hal yang kita bisa lihat, dampak dan akibat orang yang mengejar kebenaran. Itu sebabnya tema pada minggu ini mengejar kebenaran menuju hidup. Sebab orang yang mengejar kebenaran akan beroleh kebaikannya, akan beroleh keuntungannya, dan akan dibebaskan dan dilepaskan dari maut untuk beroleh pengharapan yang baik dan kekal daripada Tuhan. Berbahagia kita, kau yang mendengar firman percaya dan melakukan. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akan tundukkan hati kita. Kita akan terima daripada perjamuan kudus pada pagi hari ini. Tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Kita tundukkan hati Tak kita, sepatah pun mengambil keluh, tahta teduh sejenak. walaupun nyeri lukamu. Sudahkah hidup kita Tuhanku Yesus, hidup dalam kebenaran, Juru selamatku. mencari, mengejar, dan menghidupi kebenaran itu dalam hidup kita? Sesungguhnya sengsaramu karena salah. Kami percaya itu Tuhan. Sesungguhnya Kami percaya itu Bapa. deritamu karena Mari jemaat kita akan tundukkan hati. sesungguhnya Jadikan perjamuan kudus ini menjadi sesuatu yang baik dan benar, yang mendatangkan berkat. Yang lemah akan dikuatkan, yang sakit akan disembuhkan, yang ada beban itu akan diberikan kelegaan dan kelepasan. Hamba berdoa, kiranya berkat ini akan mendatangkan kemurahan bagi setiap hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. di Amin. jalan tercal berdebu, tertatih-tatih langkahmu, anak manusia, pikul salibnya. Tak sepatah pun keluhmu, walaupun nyeri lukamu. Tuhanku Yesus, Juru selamatku. Silakan jemaat Tuhan yang terkasih, dengan hati engkau yang percaya, tubuh dan darah Yesus yang terpecah dan tercurah adalah kebenaran yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ambil bagian, terima, percayai bahwa itu menjadi berkat yang spesial untuk hidupmu, mengiring menyertai sepanjang bulan Maret ini. Silakan kau bangkit berdiri dan maju ke depan, bisa ambil daripada berkat melalui perjamuan Tuhan ini. Sesungguhnya sengsaramu karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Karena salahku, sesungguhnya deritamu karena dosaku, sesungguhnya kedatanganmu gantikan tempatku, agar aku tak binasa. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita akan mendasarkan perjamuan kudus kita melalui nats yang kita terima di dalam hosti atau roti yang ada di tangan kita. Biarlah nats ini akan menjadi kebenaran yang akan menjadi dasar dalam hidupmu dan menjadi sesuatu yang baik yang akan mendatangkan keuntungan, kebaikan, dan kelepasan dalam hidupmu daripada kuasa maut ataupun yang lainnya.
Mari kita akan baca dengan iman, dengan bersama-sama, dan kita akan aminkan firman ini dengan segenap hati kita. 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita akan bersama berkata, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Sebelum kita akan makan dan minum roti dan anggur yang ada di tangan kita. Adakah hati kita percaya bahwa roti dan anggur ini adalah tubuh dan darah Yesus sendiri yang terpecah dan tercurah untuk hidup saudara? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang kedua, apakah Bapak Ibu sudah percaya dalam hati dan iman dalam hidupmu bahwa tubuh dan darah Yesus itu hidup dan berkuasa, memberkati dan mendatangkan keselamatan? Kalau engkau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Yang ketiga, pastikan ketika kita makan dan minum roti dan anggur, engkau pulang dari tempat ini, biarlah engkau ada damai Tuhan, ada sukacita Tuhan. Bukan murka, bukan kutuk, bukan hukuman, tapi berkat, berkat, berkat. Keuntungannya, kebaikannya, dan kehidupannya dianugerahkan dalam hidup kita. Kalau percaya, katakan dengan iman, dalam nama Yesus aku percaya. Untuk itu mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita lebih tinggi dari kepala kita. Sebelum kita makan dengarlah firman-Nya. Lalu Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkan roti itu. Dan Yesus berkata, roti ini adalah tubuhku sendiri yang kupecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini untuk menjadi peringatan demi namaku. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan makan bersama. Tidak saja tubuhnya dipecahkan bagi kita, tapi darah Yesus pun ditumpahkan atas kita sekalian, tunai, lunas bagi kita. Mari dengan segenap hati iman dan percaya kita angkat cawan dengan tangan kanan kita, lebih tinggi di atas kepala kita, dan letakkan tangan kirimu di dadamu dengan hati yang bersyukur terima berkat Tuhan. Sebelum kita akan minum, dengarlah firman-Nya. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sudah makan. Yesus berkata, cawan ini adalah darahku sendiri yang kutumpahkan tunai lunas bagi hidupmu. Perbuatlah ini untuk menjadi perjanjian yang baru dan meteraikan itu di dalam hati dan hidupmu. Mari kita akan bersama berkata, di dalam nama Yesus kita akan minum bersama. Mari kita akan ucapkan syukur kita kepada Tuhan. Katakan haleluya. Tuhan Yesus baik. Terpujilah Bapa Tuhan yang kekal, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan berikan kemuliaan bagi Dia. Terpujilah glory, glory bagi Yesus yang kekal, yang mulia. Kami memujikan besaran-Mu. Mari kita akan naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, kami memuji kebesaran-Mu. Terima kasih Bapa. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ajaib Engkau Tuhan Yesus.
ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan Yesus yang ajaib. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau Tuhan yang ajaib, yang mengerjakan karya yang ajaib dalam setiap hidup kami. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tubuh-Mu yang terpecah dan darah-Mu yang tercurah. Dan itu menjadi dasar, pondasi dalam membangun hidup iman kami. Hari ini kami terima berkat yang besar di dalam kehidupan kami. Jemaat, tengadahkan kedua tangan-Mu. Diberkatilah tubuh-Mu dengan kesehatan yang daripada Tuhan yang terbaik. Diberkatilah jiwa dan roh-Mu dengan semangat hidup untuk cinta Tuhan, cinta keluarga, cinta kehidupan dengan berjalan mengejar kebenaran Tuhan. Diberkati pekerjaan-Mu dengan rezeki yang terbaik, studi dengan karir yang terbaik, terlebih masa depan dengan masa depan yang terbaik dalam kebenaran Tuhan. Hari ini aku berdoa, kelemahan menjadi kekuatan, bahkan kerugian menjadi keuntungan, bahkan hal yang jauh menjadi dekat. Bahkan kau akan melihat hal-hal yang benar di dalam kehidupanmu. Damai Tuhan turun dan mengalir dalam kehidupanmu. Sukacita Tuhan memerintah ada dalam kehidupanmu. Diberkati setiap kehidupanmu dalam doa dan kerinduanmu kepada Tuhan. Berkati gereja dan pelayanan Tuhan di tempat ini. Diberkati seluruh pekerjaannya dengan berkat yang terbaik. Kami terima segala berkat, anugerah melalui perjamuan kudus-Mu ini. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus yang percaya bersama berkata, amin. Silakan jemaat untuk duduk kembali. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang sudah berjalan, berlangsung pada pagi hari ini. Surah banyak kita boleh diberkati Tuhan. Bila kita menjadi orang-orang yang hidup, mengejar, mencari kebenaran Tuhan. Kita akan mendengar beberapa informasi melalui B-News minggu ini. Mungkin bisa ditayangkan untuk kita. Shalom, puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung. Berkat Tuhan telah dicurahkan bagi kita semua melalui pujian, firman Tuhan, serta perjamuan kudus yang telah berlangsung. Mari kita simak B-News minggu ini. Diinformasikan kepada seluruh jemaat bahwa ibadah tatap muka akan dilaksanakan sesuai dengan protokol kesehatan. Dan juga mulai bulan Maret, ibadah akan dilaksanakan pada jam 6, jam 8, jam 10 pagi. Lalu pada jam 5 sore akan dilaksanakan secara online melalui live streaming dari YouTube channel BMC JKIP District. Bagi seluruh adik-adik sekolah minggu, mulai bulan Maret akan diadakan ibadah tatap muka jam 8 pagi di gereja. Ibadah akan tetap mematuhi protokol kesehatan. Jadi adik-adik jangan lupa pakai masker. Mari ikuti dan nikmati berkat Tuhan melalui ibadah tengah minggu yang akan diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam yang akan disiarkan secara langsung melalui YouTube channel BMC JKIP District. Mari dukung dan doakanlah pernikahan Yusuf Sugiharto dengan Yemima Lena Cahyaning Putri pada Senin 8 Maret 2021 jam 10 pagi. Apabila ada keberatan-keberatan atas pernikahan mereka berdasarkan persyaratan firman Tuhan, harap menghubungi gereja. Itu adalah perintah yang tidak bisa ditolak. Itu sesuatu yang harus dilakukan oleh setiap anak. Sadar atau tidak, paham atau tidak, bahwa kita dituntut untuk hidup
untuk melakukan apa yang menjadi perintah dan kehendak. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Happy, happy birthday. This is your birthday song. Celebration all night long. May all your dreams come true. We sing all together. Happy birthday to you. Happy birthday celebration. Party night, could feel the vibration. Lights are bright, we're feeling alright. We're dancing till the morning light. Happy birthday celebration. Everybody get the temptation. Once again, this is your night, and everyone feels right. Happy birthday to you. And may all your dreams come true. Sekian Binyus minggu ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya sedikit menekankan. Jadi mulai hari ini ibadah akan kita tambah lagi 1 jam, jam 10 pagi. Ya, kita berharap bersyukur untuk pagi ini masih normal. Saya berharap nanti jam ibadah jam 8 juga, nanti jam ibadah jam ketiga yang jam 10, nanti teman-teman dari Harjosari juga akan bergabung bersama-sama sehingga agak sedikit longgar supaya tidak terjadi kerumunan bahkan penumpukan jemaat yang berlebihan. Kita harap 3 ibadah itu akan bisa untuk kita mengaturnya masing-masing. Hari ini juga akan ada mulai ibadah anak-anak jam 8, jadi akan dilaksanakan sendiri secara tatap muka dan offline. Jadi Bapak Ibu Saudara yang punya anak-anak jangan khawatir, guru sekolah minggu akan siap untuk melayani untuk mereka dengan waktu yang bersamaan dengan ibadah yang kedua. Lalu bersyukur juga dengan pelayan mimbar dan juga akan bekerja sama dengan PRT bahwa ibadah tengah minggu yang biasa untuk kita ada PRT, ada komisi, kita akan adakan jam 7 malam di tempat ini secara streaming. Kita bersyukur dengan alat yang ada, kita upayakan untuk bisa yang terbaik, untuk bisa jemaat ikuti. Jadi setiap jam 7 malam hari Kamis bisa buka di masing-masing untuk HP atau di laptop atau mungkin di yang lain, mungkin TV mungkin ya, yang internet bisa juga untuk di gabungkan channel dengan teman-teman multimedia supaya acara streaming ibadah untuk tengah minggu bisa berjalan dengan baik. Lalu untuk ibadah tengah minggu itu kita akan banyak untuk menaikkan pokok doa, maka ketika sudah masuk di gereja di meja depan akan ada pokok doa apapun yang bisa kita doakan, yang bisa kita berdoa kita akan naikkan. Maka setiap hari Kamis pokok doa itu akan nanti kita akan doakan secara lengkap untuk jemaat. Silahkan tulis, lalu dimasukkan di kotak pokok doa yang ada di depan sana di samping kotak persembahan itu dimasukkan di sana, nanti dari petugas yang melayani atau dari hamba Tuhan yang melayani akan mendoakan untuk pokok-pokok doa saudara. Ya itu saja mungkin informasi yang saya boleh sampaikan untuk pemberkatan pernikahan Saudara Yusuf dan Lena besok hari Senin jam 10 yaitu di rumahnya di Langensari di sana, karena mereka memang untuk membatasi hanya keluarga saja yang bisa hadir dan ada bersama-sama, dan itu akan dilaksanakan baik secara sipil dan juga untuk pemberkatan untuk gereja. Doa dan dukungan kita semua kiranya boleh menjadi berkat bagi kedua calon mempelai yang akan diteguhkan. Sampai itu saja pengumuman pagi hari ini. Sedang yang berulang tahun pada bulan Maret bisa bangkit berdiri, kami menyambut. Saya khusus sebagai gembala sidang, wakili pengurus dan jemaat, mengucapkan selamat berulang tahun. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara dengan berkat yang terbaik. Bisa bangkit berdiri yang ulang tahun pada bulan Maret, kita akan doakan. Ya, ada Bu Hartini, ada Pak Basuki, ada yang lain? Tidak ada ya. Mari kita akan satukan hati kita dalam doa. Nanti Misal juga sekalian berdiri, nanti kita akan doakan ya, Misal ya. Bapak, kami bersepakat dengan jemaat Tuhan, bersyukur untuk anugerah dan kasih Tuhan yang luar biasa kepada kekasih-kekasih kami. Bapak Basuki yang berulang tahun pada bulan Maret, hamba berdoa dengan bertambahnya usia, hikmat Tuhan
turun dan melingkupi untuk Pak Basuki, membawa kepada kehidupan yang matang dewasa sebagai suami dari seorang istri, bapak bagi anak-anak, bahkan kehidupan dalam bermasyarakat, bergereja, di tengah kesibukan pekerjaan, usaha, upaya yang dilakukan. Tuhan memberkati. Kesehatan, kekuatan Tuhan anugerahkan sebagaimana firman-Mu, bahwa sampai masa tuamu Tuhan tidak pernah berubah, setia menuntun, memimpin, bahkan menggendong dan menyelamatkannya. Berkati keluarga besar dalam kehidupan, dalam pengharapan dalam Tuhan. Memberkati Ibu Hartini juga di dalam kehidupannya, di masa tuanya dengan bertambahnya usia, Ibu engkau menjadi semakin sehat dan tetap ada di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku Tuhan sekali-kali tidak akan pernah meninggalkanmu dan tidak akan pernah sekali-kali melupakanmu. Aku Tuhan yang setia menjadi Tuhan dalam hidupmu dan memberkati kehidupanmu. Diberkati keluargamu, anak dan cucumu, bahkan dimanapun berada dengan segala berkat yang terbaik yang daripada Tuhan. Diberkati setiap langkah kehidupanmu dengan segala hal yang Tuhan anugerahkan. Kami sepakat berdoa untuk anak kami Michelle, jika jam 9 dia akan tes di Unjani khusus untuk program farmasi. Dari tempat ini kami berdoa di dalam nama Yesus. Michelle percaya Tuhan Yesus hidup, dia bisa diandalkan, dia bisa dipercaya. Apa yang menjadi harapanmu, apa yang menjadi cita-citamu itu baik, tetapi berjalan dalam kebenaran Tuhan, dan engkau akan melihat hasil yang terbaik. Pembelaannya, penyertaannya, dan pertolongannya luar biasa. Melalui tulisan, melalui pendengaran, melalui penglihatan yang dia miliki, Tuhan akan memampukan dan melakukan dan memberi jawaban, bahkan tulisan yang terbaik. Kami berdoa, kehendak Tuhan yang terbaik datang dalam hidup Michelle, sebab engkau adalah biji mata Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat, mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kami juga berdoa untuk setiap jemaat Tuhan, diberkati Bapak Ibu Saudara dalam kehidupanmu, dalam pekerjaan, dalam studi, aktivitas apapun yang kau perbuat. Berjalanlah dalam Tuhan dan kejar kebenaran, engkau akan mendapat keuntungan, kebaikan, dan kelepasan daripada maut. Mari kita akan tengadahkan dua tangan kita, pulanglah, terima berkat yang besar benar yang datang dari Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus dan persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita pagi ini selamanya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah turun ke atas sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut berwarna. Mari jemaat kita bersama-sama menyanyikan pujian ini. Seperti burung merpati, damai surga, shalom, shalom, diberkatilah sekarang. Berkat yang terbaik yang daripada Tuhan, kau menyertai hidupmu, kau berbuat apa yang setiap langkahmu, buat tanganmu. Tuhan baik, kasih setianya selama-lamanya, terpujilah Bapa Tuhan yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yes. Silakan duduk, mengambil saat dulu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.